Selamat pagi, saya ingin menjawab pertanyaan kurikulum dasar kedua. 1. Apa pengertian individual system? Individual system proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar anak berperan aktif dalam proses belajar mengajar. 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap? Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru menciptakan suasana yang fun learning. Peran murid adalah merasakan fun learning. Apa perbedaan antara individual system dan classical system? Individual system menjadikan murid sebagai subjek belajar. Classical system yaitu menyetarakan anak. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya dengan mempelajari dan mengenal karakter setiap anak, mencari tahu kesukaan anak. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Metode belajarnya menjadi menyenangkan, menyesuaikan kemampuan anak, menjadikan anak sebagai subjek. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Metode belajarnya disamaratakan. Yang B. Apa pengertian varian skill? Varian skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dan kegiatan belajar. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Supaya anak tidak mudah teralihkan dan cepat bosan. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya agar anak tidak merasa beban dan semakin tertarik. Sebutkan 3 aspek belajar: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Membaca dan berhitung. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Bernyanyi, berdialog, dan bercerita. Kegiatan apa yang termasuk psikomotorik? Mewarnai, menangkap, menarik garis, melempar. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan menggunakan teori Bandul. Yang C. Apa yang dimaksud dengan the law of effect? The law of effect adalah anak akan mau mengulang kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan. Apa yang dimaksud dengan the law of exercise? The law of exercise adalah anak mau mengulang, sering latihan, hingga anak semakin mampu dan terampil. Apa yang dimaksud dengan the law of readiness? The law of readiness, anak semakin merasa proses belajar menyenangkan dan tumbuh minat belajarnya.